去之后第一件事情。要是60年，生则大醒。人生啊，不过2。小姑娘，我问你，吐血的不只是肉体，不。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Sword of Kambing episode ke-17. Dan langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbarunya. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Mukusuan yang sangat kaget melihat kondisi dari neneknya yang berada di kondisi yang sangat mengerikan, yaitu dengan ia yang telah tak bernyawa lagi dengan kepalanya yang menghadap ke belakang, kemungkinan besar telah dipelintir. Kultivator dari Gunung Zewu mencoba untuk melihat kondisi dari neneknya Mukusuan dan ia mengatakan dengan berat hati kalau neneknya Mukusuan telah meninggal dunia. Hal ini pun membuat Mukusuan menjadi sangat terpukul dan lalu pun kultivator dari Gunung Zewu bertanya kepada Tuan Chi apakah Tuan Chi yang telah melakukan hal ini. Tuan Chi menjawab dirinya tidak melakukan hal itu. Setelah itu pun kultivator dari Gunung Zewu tampak mencoba untuk memanggil seseorang yang tiba-tiba saja muncul di hadapannya dengan zirah berwarna emas. 真武山，因此请你帮忙收拢这。 Dengan di sini kultivator Gunung Zewu meminta kepada kultivator zirah emas ini untuk membantu dirinya memanggil roh dari neneknya Mukusuan, dan prajurit zirah emas itu menuruti perkataan kultivator Gunung Zewu. Kemudian pun kita berpindah ke tempatnya Cempingan dan juga Ningyao sekarang, yang tanpa sekarang Cempingan telah tersadarkan diri dan juga Ningyao telah menyadari Cempingan bangun melalui bayangan pedang dari pedang terbangnya. Hal ini pun membuat Ningyao marah dan langsung melepaskan Cempingan, menganggap Cempingan telah sengaja pura-pura pingsan untuk bisa digendong oleh Ningyao. Cempingan mencoba untuk menjelaskan kalau dirinya baru tersadarkan diri, dan di saat Cempingan ingin berjalan sendiri, tiba-tiba saja kondisi tubuhnya Cempingan malah kembali sakit yang membuat dirinya terjatuh pingsan. Hal ini pun membuat Ningyao merasa khawatir. Ia dengan segera menggendong Cempingan kembali dan langsung membawa Cempingan. Kemudian pun kita berpindah ke tempatnya Mukusuan, yang di sini sang kultivator zirah emas mengatakan kalau dirinya tidak bisa untuk mencari keberadaan roh dari neneknya Mukusuan karena neneknya Mukusuan ini telah banyak melakukan dosa, membuat rohnya sulit untuk bisa ditemukan ataupun mencoba untuk membangkitkannya. Setelah itu pun sang prajurit zirah emas pergi dari sana, dan juga setelah kepergiannya membuat kultivator dari Gunung Zewu merasa tertekan karena kekuatan dari prajurit zirah emas sebelumnya. 再当奉请。 Jadi bisa diduga kalau prajurit zirah emas itu sangat kuat daripada kultivator Gunung Zewu ini. Kemudian pun kultivator Gunung Zewu menjelaskan kepada Mukusuan kalau semua ini kemungkinan terjadi akibat sebab akibat yang telah dilakukan oleh Mukusuan sendiri. Karena kemungkinan besar adanya seseorang yang telah menaruh dendam kepada Mukusuan ataupun neneknya Mukusuan. Dan di saat Mukusuan ingin melindungi neneknya, yaitu dengan mencoba untuk menghabisi Cempingan, sudah adanya orang yang juga ingin menghabisi neneknya Mukusuan, yang orang itu sendiri masih belum diketahui siapa. Dan juga dari cara meninggalnya, kemungkinan besar neneknya Mukusuan ini meninggal karena terbentur oleh pintu. Setelah itu pun kultivator dari Gunung Zewu mencoba untuk memberitahu kepada Cempingan aturan dari Gunung Zewu mereka, yang mengatakan jika mereka itu diperbolehkan untuk melakukan penghabisan kepada siapapun, tetapi orang itu harus menerima setiap konsekuensinya, yaitu sebab akibat yang ditimbulkan. Kecuali jika mendapatkan perintah dari Gunung Zewu itu sendiri, maka kemungkinan besar akan mendapatkan perlindungan dari Gunung Zewu. Namun untuk masalah dari Mukusuan, kemungkinan besar Mukusuan harus menghadapi masalahnya sendirian karena ini merupakan balas dendam. Tak ada hubungannya dengan Gunung Zewu. Lalu Mukusuan pun mencoba untuk memburu seseorang yang telah menghabisi neneknya, yang di sini Mukusuan melakukannya secara menuduh, yaitu Mukusuan langsung mengincar seorang kultivator perempuan yang dulunya pernah Mukusuan ganggu. Mukusuan menuduh wanita ini karena Mukusuan menduga kalau wanita ini telah menghabisi neneknya karena wanita ini yang tak terima akibat Mukusuan yang sebelumnya telah mengganggu wanita ini. Mukusuan mulai menyerang bawahan dari wanita tersebut, yang setelah itu ia langsung menyerang sang wanita tersebut.
wanita tersebut mencoba untuk menyerang balik menggunakan pedangnya, tetapi Mukusuan dapat menahannya. Yang setelah itu Mukusuan memberikan pelajaran kepada sang wanita. Mukusuan bertanya mengapa alasan dari sang wanita menghabisi neneknya. Sang wanita menjelaskan kalau ia tidak melakukan hal tersebut, namun Mukusuan tetap menuduh wanita ini dan juga ia semakin marah kepada sang wanita karena Mukusuan menganggap wanita ini tidak mengakui perbuatan dosanya. Sang wanita pun mencoba untuk menenangkan Mukusuan dengan akan memberikan apapun yang Mukusuan inginkan. Mukusuan menjawab kalau ia hanya menginginkan neneknya saja. Setelah itu pun Mukusuan menghabisi wanita tersebut. Kemudian pun kita berpindah ke tempat Cempingan dan juga Ningyao sekarang yang pergi ke tempat dari Tuan Yan, yang dimana Tuan Yan ini merupakan orang yang telah memberikan teknik pernapasan pendakian gunung kepada Cempingan. Di tempat dari pavilion obat tersebut, mereka pun bertemu dengan Tuan Yan. Tuan Yan marah kepada mereka karena mereka berdua yang secara tidak sopan memasuki kediamannya. Ningyao langsung meminta bantuan kepada Penetua Yan untuk membantu Cempingan. Namun Penetua Yan langsung menyalahkan Cempingan karena menganggap Cempingan yang tidak menghargai hidupnya telah melakukan tindakan kelewatan hanya untuk balas dendam kepada kakek Yue yang telah melukai temannya, yaitu Li Xuanyang. Ningyao meminta kepada Penetua Yan untuk nanti menceramahi Cempingan, lebih baik sekarang menyembuhkan Cempingan ataupun mengurangi rasa sakitnya Cempingan. Penetua Yan pun menggunakan teknik pengobatannya dengan melakukan teknik akupuntur, yang setelah itu pun Cempingan disuruh untuk berfokus menggunakan teknik pernapasan pendakian gunung secara stabil, maka itu akan bisa menstabilkan tubuhnya dari Cempingan. Setelah itu pun Penetua Yan dan juga Ningyao, mereka berdua saling bercerita mengenai kampung halamannya Ningyao. Bertanya kepada Ningyao mengenai kampung halamannya Ningyao, sekarang di sebuah dinding sudah tertulis berapa kata. Ningyao menjawab sudah ada 18 kata, yang di sini juga membuat Ningyao cukup bingung kenapa kakek Yan bisa mengetahui kampung halamannya memiliki tulisan di tembok. Penetua Yan menjawab bahwasanya ia dulu pernah berkenalan dengan seseorang yang juga merupakan pendekar pedang, dan ia mengetahui kampung halaman pendekar pedang dari Ningyao sudah terkenal karena dikunjungi oleh banyak pendekar pedang. Setiap pendekar pedang yang hebat yang telah mengunjungi kampung halaman Ningyao, maka mereka akan menuliskan sesuatu kata-kata mutiara di tembok tersebut sebagai pengingat, yang sudah ada 18 kata yang kata-kata itu telah ditulis oleh 4 pendekar pedang hebat. Lalu Ningyao pun bertanya mengenai kondisi dari Cempingan. Kakek Yan menjawab kalau Cempingan sekarang hanya sedang tidur saja, dan juga kakek Yan ini menganggap kalau tidur itu merupakan salah satu kematian kecil, yang hidup sendiri bagi kakek Yan hanya ada 2 makna, yaitu kematian dan juga kehidupan. Bangun itu adalah kehidupan, sedangkan kematian adalah tidur. Tetapi untuk tidur bagi kakek Yan hanyalah sebuah kematian kecil saja, yang setelah itu pun kakek Yan juga menyuruh kepada Ningyao untuk melakukan pernapasan juga memulihkan tubuhnya. Ningyao menerima perkataan kakek Yan, yang lalu ia pun juga melakukan teknik bernafasan seperti Cempingan. Yang setelah itu kakek Yan membicarakan kedua orang ini yang tingkah mereka berdua itu sangat mirip, tetapi berbedanya Cempingan itu terlalu keras kepala walaupun ia tidak memiliki kemampuan. Kemudian pun kita berpindah ke tempat Song Jingxi, yang sekarang Song Jingxi mendapatkan surat dari pamannya Song Chang. Song Jingxi bertanya kepada paman Song Chang surat apa ini, tetapi paman Song Chang justru mempermainkan Song Jingxi dengan mengatakan apakah kau takut untuk membuka surat ini, padahal kau merupakan calon dari pangeran selanjutnya. Mendengar itu membuat Song Jingxi kesal, mengambil surat itu dan langsung membacanya, yang seketika membuat Song Jingxi kaget karena surat ini merupakan surat permintaan untuk pengungsian, karena ternyata wilayah kota ini akan menjadi tempat pertempuran. Yang di dalam surat itu Song Jingxi disuruh untuk mengungsi karena 3 hari lagi adanya situasi yang sangat rumit. Paman Song Chang juga menjelaskan kalau situasi sekarang lebih rumit daripada permainan catur. Kemudian pun kita berpindah ke tempat dari Mukusuan, yang sekarang ia sedang berdoa untuk neneknya, dan di sana juga adanya seorang perempuan yang sebelumnya telah dihabisi oleh Mukusuan, yang ternyata perempuan ini masih hidup, yang di sini juga ia melakukan penghormatan kepada neneknya Mukusuan. Dan setelah itu pun kita juga diperlihatkan dengan kakek Yue sekarang, yang tampak kakek Yue menunjukkan wujud aslinya yang merupakan kera raksasa.
Setelah berubah menjadi kara raksasa, kakek Yue tampak mencoba untuk mengangkat sebuah gunung yang kemungkinan besar gunung ini akan digunakan oleh kakek Yue untuk menyerang desanya Cempingan sebagai bentuk balas dendam kepada Cempingan. Tetapi tidak lama kemudian adanya Tuan Chi yang menghentikan kakek Yue, menyuruh kepada kakek Yue untuk meletakkan kembali gunung ini di tempatnya. Namun kakek Yue tidak mematuhi perkataan dari Tuan Chi, justru menghina Tuan Chi dengan mengatakan kalau Tuan Chi ini merupakan orang yang pelit. Hal ini pun membuat Tuan Chi marah yang langsung pun memberikan tekanan kepada kakek Yue, yang lalu juga kakek Yue dipukul oleh Tuan Chi membuat kakek Yue terpental, yang lalu juga kakek Yue diberikan tekanan kembali oleh Tuan Chi. 一脚踏平正阳山。出去之后第一件事情，要是60年。 Yang sambil di sini Tuan Chi mengatakan jika saja dirinya 60 tahun yang lalu, maka dirinya akan menginjakkan kaki ke Gunung Zhengyang yang kemungkinan besar sebagai sebuah pengancaman kalau ia memiliki dendam kepada Gunung Zhengyang, yang mungkin kayak ancaman untuk menghancurkan Gunung Zhengyang. Dan setelah itu pun cerita dari serial Donghua Sword of Kambing episode ke-17 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!